Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Neri menjumpai Anda dalam Bisnis Bali News. Kali ini saya bersama dengan Chief Executive Officer di Jiwa Centuries, Bapak Inyoman Somana Wahyu Putra. Jadi ini bergerak di manajemen company berbasis di Bali ya, di Bali, sehingga dan muncul di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi bagaimana Pak Wahyu menghandle ini? Mari kita langsung sapa Om Swastiastu, Pak Wahyu. Om Swastiastu, Mbak Dewi. Gimana kabarnya? Super great, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Sedang kalau saya ngobrol sama Pak Wahyu selalu semangat gitu ya, selalu merasa luar biasa gitu. Harus luar biasa. Harus luar biasa. Sehat ya Pak ya? Sangat sehat, sangat sehat. Tapi di situasi pandemi seperti ini kesehatan yang paling penting ya. Betul sekali, itu yang paling utama saat ini, Mbak Dewi. Pak Wahyu, jadi ini punya sesuatu yang baru lagi nih. Betul. Jadi kita juga ingin tahu nih sesuatu yang baru ini apa. Jadi manajemen company ya di Jiwa Centuries, mungkin bisa diceritakan dulu bagaimana ini bisa dibuat gitu. Ya memang pada saat pandemi ini di sekian banyak usaha atau di industri lainnya mereka bertahan atau malah ada yang sayangnya menutup usahanya. Kenapa kami launching new company? Betul. Sekali lagi karena memang itu kecintaan kami terhadap industri ini. Saya selalu percaya bahwa semua industri yang paling terpuruk seperti saat sekarang di situasi COVID saat ini, khususnya tourism, hospitality industry, saya memiliki keyakinan bahwa bounce back-nya itu baliknya akan paling tinggi nantinya. Nah, di saat sekarang ini merupakan masa yang terbaik untuk melakukan persiapan, menyiapkan pondasi untuk menyambut kembali euforia industri tourism yang menyokong hampir 70% kehidupan kita yang ada di Bali, di pulau yang kita cinta ini. Jadi di Jiwa Sanctuaries itu hadir pada masa yang menurut saya tepat saat ini. Karena cukup banyak teman-teman pengusaha atau investor saat ini memerlukan bantuan, memerlukan ide-ide baru, ide-ide segar untuk menjalankan usahanya. Jadi kami hadir menjawab tantangan yang ada saat ini untuk mempersiapkan diri kita kembali lagi lebih kuat, coming back stronger dalam 1-2 tahun ke depan. Begitu Mbak Dewi. Ya, dan tentu ini menjadi sebuah tantangan sendiri ya. Bagaimana Pak Wahyu bisa melewati ini dengan sangat enjoy gitu Pak? Tantangan menurut saya adalah hal yang menjadi berat ketika kita melihatnya sebagai tantangan. Saya melihatnya ini adalah sebagai opportunity atau kesempatan pada dasarnya, ya kan? Jadi ketika ada kesempatan kita melakukannya dengan passion, dengan hati yang kita, industri ini adalah sekali lagi adalah bukan pekerjaan untuk kami, untuk saya sendiri, ya kan? Ini adalah way of life, ini adalah lifestyle saya, ini ada dalam darah saya. Saya melakukan ini sudah hampir 23 tahun. Jadi apapun yang terjadi saat ini tidak akan menjadi, saya tidak katakan tidak akan menjadi masalah yang luar biasa, tetapi selalu ada cahaya di ujung lorong pada akhirnya yang kita akan selalu cari itu sampai kapanpun begitu. Dan ini sejak kapan sih di launching company? Kita new kids on the blocks, jadi kita baru launching 2 bulan yang lalu pada dasarnya. 2 bulan yang lalu. Iya. Jadi kita company baru tapi dengan wajah yang lama. Wajah yang lama. Iya. Benar-benar karena sudah banyak ya company-company yang sudah dibentuk sebelumnya gitu. Mungkin bisa diceritakan dulu bagaimana latar belakang dari company baru ini, Pak. Di Jiwa Sanctuaries didirikan satu untuk menjawab keresahan yang ada di industri ini. Kami adalah sekumpulan profesional yang sudah melakukan bisnis hospitality industry. Kalau digabungkan pengalaman kami mungkin lebih dari 100 tahun, karena beberapa tim kami sudah ada yang bekerja 30 tahun, saya 23 tahun, dan kita ada 10 orang sekarang. Jadi more than 100 years lah kalau kita katakan, ya kan. Iya. Jadi kita hadir memang sekali lagi karena kita ingin menjadi company yang menantang status quo. Jadi hal-hal yang kita lakukan pada dasarnya adalah hal-hal yang tidak semuanya di luar kebiasaan, tetapi merupakan hal-hal yang kita lihat bisa memberikan kita unique selling proposition atau differentiation, sedikit perbedaan tetapi mempunyai impact yang baik, ya kan, impact yang unik di industri ini. Seperti itu Pak Dewi.
Pak Wahyu, jadi kan mungkin ini juga company seperti ini itu juga sudah dimiliki di tempat lain gitu kan. Apa yang Betul. menjadi highlight di Jiwa ini, Pak? Satu, seperti yang saya katakan tadi, kita ingin menantang status quo. Jadi cara-cara kita beroperasi akan menjadi sedikit berbeda di compare dengan yang lainnya. Yang kedua, kita fokus dengan 4 pilar. Jadi satu ada hospitality itu sendiri. Yang kedua ada wellness-nya. Yang ketiga itu ada design. Yang keempat itu ada cuisine. Atau di cita rasa yang kita akan berikan dalam bentuk masakan. Nah, 4 pilar itu merupakan pilar-pilar yang kita akan terus kembangkan sehingga kita bisa memberikan perbedaan dibandingkan dengan company-company yang lainnya. Nah, di samping itu kita juga memiliki yang disebut dengan the destination at the Jiwa. Jadi semua aktivitas kita akan kita fokuskan kepada satu cultural experiences. Jadi semua hal yang berbau budaya. Karena kita merasa bahwa hospitality sendiri, traveling sendiri itu menyangkut tentang budaya, destinasi, dan people, dan manusia. Benar-benar. Yang kedua adalah ada mindfulness living. Jadi di zaman sekarang ini, mindfulness living itu bukan hanya yoga, bukan hanya spa, tetapi itu merupakan overall wellness experiences. Itu sudah menjadi bukan hanya tren, saya rasa, bukan hanya menjadi lifestyle saat ini, tapi mungkin menjadi kebutuhan dasar saat ini buat semua orang agar bisa menjadi atau menuju stage well-being yang sesungguhnya, bukan hanya physically tapi mentally. Kemudian yang ketiga kita ada yang disebut dengan culinary arts. Jadi di industri ini tidak melulu tentang destinasi, tetapi yang memberikan kesan itu adalah kekayaan keragaman makanan asli Nusantara di mana kita beroperasi. Jadi kita ingin mendukung itu dan mengembangkan itu dan memperkenalkan itu melalui resort-resort kita. Dan yang terakhir itu adalah couple celebrations. Jadi orang-orang yang datang ini ke Bali atau ke Indonesia ya tidak sebagian besar, tapi pada umumnya itu adalah pasangan atau couple. Kita ingin memberikan kesan di sana, tidak hanya membawa souvenir pulang, tetapi yang dibawa itu adalah experiences dan memori yang akan selalu dikenang. Dan memori itu tentunya tidak bisa dimiliki, pengalamannya tidak bisa sama dengan setiap orang ya. Betul, orang lain, gitu kan? Betul sekali. Artinya pengalaman ini tidak akan hadir di Bali saja, tetapi di Nusantara ya Pak ya? Di Nusantara, karena memang kita memiliki visi atau ambisi yang luar biasa tinggi. Jadi ambisi kita itu adalah memang kalau dalam bahasa Inggris kita katakan wherever you go, stay with us. Jadi di jiwa in every soul. Jadi kemanapun Anda pergi, Anda harus tinggal bersama kami. Jadi mimpinya tuh luar biasa. Nggak tahu kapan bisa dicapai, tetapi ketika kita gantungkan mimpi setinggi langit, nggak kecapai, kata Bung Karno, jatuhnya masih di bintang-bintang. Luar biasa. Jadi ini kalau untuk di Jiwa Company ini, sebelum lanjut, saya ingin tahu nih di Jiwa ini kenapa memilihnya di Jiwa gitu kan? Wah, itu luar biasa. Jadi di Jiwa, di Jiwa itu bukan hanya menjadi brand, tapi di Jiwa itu merupakan saya katakan itu labor of love. Jadi yang kita kerjakan tapi seolah-olah kita nggak mengerjakannya dengan hati yang berat gitu. Di Jiwa artinya itu dalam bahasa Indonesia itu jiwa. Hati. Jadi karena passion kita melakukan ini, kita ingin brand kita itu dikenal sebagai brand yang melakukan semuanya dengan hati. Dengan jiwa. Totalitas ya. Totalitas. Kenapa tagline kita juga ambil sangat holistik. Jadi sanctuary for the souls. Jadi sanctuary itu kan suaka. Suaka itu bisa menjadi tempat yang suci. Bisa di pura itu menjadi suaka. Kebun binatang pun suaka, sanctuaries. Hotel juga menjadi suaka. Akomodasi bisa menjadi suaka. Tetapi untuk orang-orang atau untuk hati-hati yang baik seperti itu. Selama sejak launching company baru sudah ada project yang dikerjakan sampai saat ini? Wah, itu blessing in disguise. Maksudnya adalah saat ini adalah masa corona. Kami merasa sangat mendapatkan begitu banyak rezeki di saat ini. Ya, dalam 2 bulan ini kita memiliki 5 koleksi. 5 koleksi dan termasuk kita juga memiliki yachts atau pinisi yang sailing atau cruising dari Labuan Bajo dan juga Raja Ampat untuk explore Indonesia.
Ya, kita cukup beruntung ya saat ini. Kita juga memiliki cukup banyak leads yang sedang kita kerjakan di Nusantara, tidak hanya di Bali sendiri. Seperti itu. Ya. Kemudian untuk segmentasi nih yang ingin dicapai dari company ini. Kami fokus pada satu market sebenarnya, Satu market. tapi luas. Kita fokus pada modern travelers, yang artinya adalah para pelancong atau travelers yang beradaptasi dengan perubahan saat ini. Iya. Traveler yang menghargai destinasi, traveler yang menghargai budaya, traveler yang menghargai experience yang diberikan. Iya. Jadi kenapa saya katakan kita fokusnya ke modern travelers. Jadi bukan old fashion travelers yang hanya berpergian saja tanpa memiliki kesan yang diambil dari perjalanan mereka. Dan itu kita terjemahkan ke dalam produk dan service yang kita berikan kepada mereka. Artinya sangat detail ya perencanaan dan perinciannya untuk membuat sebuah company yang luar biasa, dan ini sesuatu hal yang baru ya Pak Wahyu ya. Bagaimana traveler ini bisa berkunjung ke tempat-tempat, tidak hanya menikmati tempatnya, tapi apa yang bisa dia bawa pulang gitu kan. Betul sekali, betul sekali. Kenapa kita pun juga memiliki yang disebut dengan the journey by the Jiwa. Iya, iya. Itu adalah hal yang kita kurasi spesial di semua hotel-hotel kita atau akomodasi kita, dan nggak boleh sama. Iya. Kita juga memiliki tanggung jawab moral ketika kita mengkurasi the journey ini. The journey ini mencakup series of experience yang fokus kepada hal-hal yang berbau lokal dan tidak mass production. Contoh ini kayak begini. Kalau tamu mau tours, kita nggak pernah sarankan, maaf ini, ke tempat-tempat yang sudah terkenal. Oh. Kita bawa mereka ke out of the beaten tracks. Jadi tempat-tempat yang memang belum dikenal. Secara CSR, kita ingin membantu satu destinasi untuk dikenal. Betul. So, apa yang terjadi ketika mereka sudah terkenal? Iya. Kita mau pindah. Kita mau menjadi trendsetter untuk destinasi itu. Kelihatan klise, kelihatan big dream, Iya. tetapi semuanya dimulai dari itu. Benar-benar. Nah, itu yang membuat kita menjadi berbeda menurut kami. Cara pikir kami, cara kami mendeliver produk kami, dan bagaimana kita mengeksekusinya. Benar-benar. Ya, jadi ini saya luar biasa sampai excited banget dengar gitu ya. Excited banget. Jadi memang dikemas dengan hal-hal yang sebelumnya mungkin banyak orang tidak terpikirkan gitu. Betul. Ya. Pak Wahyu, mungkin Betul. sebagai closing statement Pak Wahyu. Jadi di situasi pandemi ini kan memang kita tahu kondisinya ya, banyak para pelaku bisnis juga merasakan dampaknya, bahkan banyak yang down juga. Mungkin Pak Wahyu bisa menyalurkan semangatnya gitu kepada teman-teman pemirsa Bali TV. Silakan Pak Wahyu. Well, saya sangat suka quote ini yang selalu saya taruh di hati saya. Jadi saya selalu mengatakan bahwa kita harus terus bergerak dengan cepat. Karena kecepatan itu menciptakan momentum. Dan kita nggak akan pernah tahu kapan momentum akan memberikan kita kesempatan balik lagi. Benar. Jadi yang kita lakukan sekarang ini adalah mencari momentum itu. Mencari momentum. Terima kasih Mbak Luar Dewi. biasa, Pak Wahyu. Terima kasih banyak informasinya. Terima kasih banyak, Mbak Dewi. Semoga bisa berkembang kampanye. Terima kasih atas waktunya. Ya. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Pak Nyoman Swamana Wahyu Putra, Chief Executive Officer di Jiwa Centuries. Saya Dewi Neri, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Om Santi, Santi Santi.